Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi aj'alimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Ustaz. sehat Semua ya? Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Mbak ya, Bu, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah setelah libur kurang lebih 1,5 bulan ya, Ya, 1 bulan lebih kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan setelah berpuasa ini kita bisa lebih semangat. Amin, amin ya Allah. Kemudian lebih lebih semangat, kemudian azamnya lebih kuat sehingga untuk Amin, ke depan kita bisa lebih cepat dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak lupa karena kita masih di bulan Syawal, Bapak Ibu, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan puasa kita yang sebulan kemarin diterima dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama berkirim pahala Al-Fatihah untuk segenap orang tua, guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Oke, baik. Kita di materi ilmu nahwu sebenarnya sudah sudah membahas beberapa tema penting ya, Bapak Ibu, terkait dengan ilmu nahwu ini. Nah, cuma karena waktu yang juga yang terbatas, kadang setiap pertemuan itu nggak selesai ya, semua materinya nggak selesai dalam satu pertemuan. Nah, sehingga sampai saat ini kita sudah di pertemuan ke-19 ini. Nah, kita masih sudah sampai di bahasan akhir isim ya. Jadi kita masih membahas rincian dari pembahagian kalimat ya.
kalimat itu dulu sudah kita bahas bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu sama dengan kata ya. Sama dengan kata yang mana pembahasannya atau pembahagiannya ada 3. Ada isim, ada fiil, dan ada harof. Nah, dari 3 inilah nanti teks Arab itu disusun. Dari isim, dari fiil, dan dari harof. Nah, ini yang sering kita ulang-ulang. Nah, saya masih dan sangat yakin ya Bapak Ibu masih hafal dan sangat ingat dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Bukan begitu Bapak Ibu? Insya Allah kalau bersama bisa Ustaz. Kalau bersama bisa. Ya, tapi sendirian pun insya Allah bisa Bu ya. Nah, jadi mengingat kita liburnya sudah 1 bulan lebih, nah jadi saya akan mengawali pertemuan kita ini dengan review ringkas ya, review. Ya mungkin saya tidak akan menjelaskan detail, tapi setidaknya ini bisa ya pemanasan lah ya sebelum kita melanjutkan materi. Saya akan jelaskan secara umum, mungkin saya akan selingi dengan bertanya juga kepada Bapak Ibu. Nah, sambil kita mencari contohnya ya. Contohnya mungkin dari Al-Quran ataupun dari teks hadis nantinya. Oke. Nah, pertama kita akan review dari awal betul ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyamakan persepsi sebelum kita lanjut di bahasan yang baru. Nah, di pembahasan pertama dulu kita sudah bahas ada persamaan istilah ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, ini pembahasan yang sudah sering kita ulang dan saya kira masih segar lah diingatan Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting diketahui dulu. Nah, kita bahas dari istilah yang sangat kecil. Apa istilah yang sangat kecil dalam bahasa Arab, Bapak Ibu? Nah, yang paling kecil itu disebut dengan huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Nah, yang jumlahnya ada 30 ya. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 30. Kalau 28 berarti hamzah dengan alif dihitung 1, lam dengan lam alif juga dihitung 1. Nah, huruf hijaiyah itu sama dengan alfabet. Ya. Nah, abjad atau alfabet ya. Oke. Huruf hijaiyah. Oke. Nah, kemudian setelah huruf hijaiyah akan membentuk istilah yang kita sebut dengan kalimat. Kalimat. Kata. Kalimah ya. Kalimah. Nah, kita konsisten yang sebelah kiri ini istilah bahasa Arab ya, Bu ya. Nah, jadi huruf hijaiyah kemudian membentuk kalimah yang dalam bahasa Arab disebut dengan bahasa Indonesia disebut dengan kata. Nah, misalnya rajulun, kursiyun, maktabun, misbahun, kemudian ana, qalamun, bayturun dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan kalimah. Nah, atau yang dalam bahasa kita disebut kata ya. Oke. Kalimah digabung menjadi kalam ya. Kalam atau yang dalam bahasa kita disebut kalimah. Oke, kalimat. Nah, jadi kalimah itu kata, kalau kalam baru kalimat. Oke. Terus gabungan kalam membentuk paragraf. Nah, membentuk faqrah ya. Faqrah dalam bahasa Arab disebut faqrah. Ya, faqrah. Atau dalam bahasa kita disebut paragraf ya, paragraf. Oke, kemudian faqrah digabung menjadi maqalah. Nah, maqalah atau kitabah ya. Yang dalam bahasa kita disebut dengan artikel Pak ya. Atau tulisan.
Oke, kemudian baru yang umum, kumpulan dari makalah itu akan membentuk kitab, ya, atau Majalah. yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan buku, Buku. ya. Atau majalah itu majalah, ya, majalah. Oke, terus yang terakhir gabungan kitab. Nah, ada istilahnya maktabah. Maktabah berarti perpustakaan. Tempat buku berarti di perpustakaan. Oke. Nah, ini istilah yang sangat dasar. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham dengan ini. Nah, jadi yang menjadi bahasan utama dalam ilmu nahwu ini cuma dua ini, Bapak Ibu. Ya, kalimah dengan kalam. Nah, kalimah dengan kalam. Oke. Nah, sekarang kita turunkan lagi kalam, ya. Nah, kalam, ya, di sini secara umum dalam bahasa Arab bisa kita bagi berapa, Bapak Ibu? 3. Kalam secara umum dibagi 3. 2 atau 3? 3. Kalam tadi sama dengan kalimat. Kira-kira dibagi berapa kalam itu? 3. Dibagi 2. Nah, dibagi 2, ya. Ya. Ada yang disebut dengan jumlah Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. ismiyah dan jumlah Ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalau kalam pembagiannya 2. Tapi kalau kalimat baru 3. Nah, kalau kalimah baru 3, ya. Apa yang 3? Isim, Fi'il, huruf. nah, isim, fi'il, Huruf. kemudian harf. Harf. Nah. Oke, pembagian kalimat secara umum berarti 3, ya. Oke, jadi bedakan betul ya Bapak Ibu kalam dengan kalimah. Oke. Kalau kalam itu 2, sebagaimana dalam bahasa Indonesia kalimat itu juga ada 2. Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal, ya. Nah, jadi yang ismiyah ini disebut juga dengan kalimat nominal kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau yang fi'liyah kalimat verbal. Nah, itu. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, apa rumus jumlah ismiyah? Atau kapan jumlah itu atau kalam itu kita sebut ismiyah? Mubtada wa khobar. Nah, ketika diawali oleh kalimat isim. Nah, isim, ya. Nah, tadi kan kita sudah tuliskan di sini. Kalimah itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim disebut juga dengan apa dulu? Benda. Fi'il kata kerja. Nah, fi'il kata kerja. Terus kalau haraf kata penghubung, ya. Nah, kata penghubung. Oke. Nah, kapan jumlah disebut ismiyah, Bapak Ibu? Yaitu ketika dia diawali oleh kalimat isim. Atau yang disebut juga dengan kata benda. Nah, yang mana rumus, ya, rumus dari jumlah ismiyah itu adalah, nah, rumusnya terdiri dari 2 saja, Bapak Ibu, minimal, ya, yaitu dari mubtada ditambah dengan khobar. Nah, itu gabungan mubtada dan khobar ini sudah cukup untuk menyebutnya sebagai kalam, ya, sebagai kalimat. Nah, jadi mubtada ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan subjek, sementara khobar bisa juga disebut dengan objek. Nah, predikat. Predikat. Nah, dalam bahasa Arab 2 ini sudah cukup, Bapak Ibu. Sudah disebut dengan kalam. Subjek tambah dengan predikat. Nah, apa contoh kalimatnya misalnya? Nah, misalnya puasa itu wajib.
Nah, puasa itu wajib. Al-shaumu Wajib. wajibun. Nah, ini sudah mubtada khobar ini. Ya, al-shaumu Wajibun. wajibun. Ya, al-shaumu wajibun. Puasa itu wajib. Nah, ini sudah susunan mubtada khobar Bapak Ibu. Al-shaumu sebagai mubtada. Ya, kenapa mubtada? Nah, karena dia isim di awal jumlah. Ya, as-shaumu wajibun. Nah, as-shaumu sebagai mubtada karena dia isim di awal jumlah, kemudian wajibun dia menjadi khobar. Nah, kenapa khobar? Karena dia melengkapi mubtada. Nah, jadi khobar itu selalu menjadi pelengkap. Ya, kalau dia sudah melengkapi kata sebelumnya bisa dipahami, nah berarti dia menjadi khobar. As-shaumu wajibun, puasa itu wajib. Nah, contoh lain apa misalnya Bapak Ibu? At-tariqu doyikotun. Nah, at-tariqu Doyikotun. at-tariqu doyyiq ya. Doyyiqun Bu ini ya. Nah, at-tariqu, nah ini at-tariq ini mudzakkar ya. Nah, doyyiqun, nah di sini boleh doyyiqun, doyyiqunnya sebagai khobar namanya. Jalan itu sempit. Ya, jalan itu sempit. Doyyiqun. Nah, di sini at-tariq itu berposisi sebagai mubtada, sementara doyyiqun di sini sebagai khobar. Nah, dia sudah bisa disebut dengan jumlah jumlah ismiyah. Oke. Nah, banyak lagi yang lain, misalnya Allahu ahadun. Al-masjidu Ya, Allah. kabirun. Nah, al-masjidu kabirun. Oke, terus Bapak Ibu, apa lagi? Al-masjidu kabirun. Kemudian Ahmadu jamilun ya. Ahmad itu gagah misalnya. Al-baitu misalnya apa? Wasi'un ya. Rumah itu luas. Nah, pokoknya kalau dia diawali oleh kalimat isim, nah itu dia berposisi sebagai mubtada. Apa kalau diawali oleh isim berarti dia jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah susunan ya gabungan dari mubtada dan khobar. Oke, ini jumlah ismiyah. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah fi'liyah? Kapan jumlah itu atau kalam itu kita sebut fi'liyah, Bapak Ibu? Ketika dia diawali oleh kalimat fi'il. Ya, fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja ya. Nah, tadi sudah kita bahas, isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Nah, jadi kalau sebuah kalam diawali oleh fi'il, maka kalam itu kita istilahkan dengan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Yang mana rumusnya adalah fa'il, maf'ul. Rumusnya selalu fi'il, fa'il, Maf'ul. fi'il ditambah fa'il, kemudian ditambah maf'ul bih. Oke, ini kita dari awal tujuannya supaya segar kembali ya. Oke, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kalau kita samakan dengan bahasa Indonesia, fi'il ini itu dia predikat, Bapak Ibu. Ya, predikat. Fa'il ini subjek. Ya, sementara maf'ul bih itu disebut juga dengan objek. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, yang agak mirip dengan susunan bahasa Indonesia itu ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, ismiyah yang mirip. Ya, kalau bahasa Indonesia itu kan urutannya SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi dalam bahasa Arab ya cukup 2 saja itu sudah cukup disebut dengan kalam atau dengan kalimat jumlah mufidah. Nah, tapi kalau jumlah fi'liyah
ini agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Justru yang duluan itu adalah predikatnya. Predikatnya berupa kata kerja, kemudian fa'il, subjek, ya, kemudian baru maf'ul bih. Nah, disinilah yang membuat bahasa Arab itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, perbedaan itu terlihat jelas pada jumlah fi'liyah. Nah, jadi predikatnya yang duluan. Misalnya, Budi pergi ke pasar, itu bahasa kita kan. Tapi kalau bahasa Arab, pergi Budi ke pasar. Nah, harus seperti itu. Pergi Budi ke pasar. Pergi sebagai apa, Bapak Ibu? Fi'il. Fi'il. Budi? Budinya fa'il. Budi itu fa'il namanya. Ke pasar? Ke pasar itu keterangan saja ya. Itu keterangan saja. Sekarang dalam bahasa Indonesia mungkin ibu membeli misalnya sayur, ya. Ibu membeli sayuran di pasar. Itu kan konsep dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau diubah ke bahasa Arab, itu harus membelinya yang duluan. Membeli ibu sayuran ke pasar. Nah, itu aja bedanya. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerjanya di depan. Ya, kata kerjanya di depan, kemudian baru subjek, kemudian baru objek. Nah, gitu. Oke, contoh misalnya. Misalnya yang tadi ya, ibu membeli membeli sayuran ya, misalnya ishtarat ummi. Al-ummu ishtarat al-ummu al-khadrawat. Ya, al-khadrawat fis-suq misalnya. Ya. Nah, di sini mana yang mana yang berposisi sebagai fiil Bapak Ibu? Ishtarat. Nah, ishtarat ya, ishtarat ini artinya membeli. Ishtarat. Oke, berarti ini fiil. Nah, predikat dia. Kemudian mana pelakunya atau mana subjeknya? Al-ummu. Jadi seorang ibu telah membeli al-khadrawat. Khadrawat sebagai apa khadrawat? Maf'ul bih. Dia sebagai maf'ul bih dari ishtarat. Ya, dari ishtarat. Nah, seorang ibu telah membeli sayuran di pasar. Nah, fisuk ini hanya sebatas keterangan saja. Ya, keterangan atau keterangan tempat. Oke, ishtaratil ummu al-khadrawati fisuqi. Nah, itu bacaannya. Nah, atau contoh yang biasa kita contohkan, misalnya ro'a Muhammadun al-masjida. Nah, ro'a Muhammadun al-masjida. Ro'a kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Ro'a. Nah, dia sebagai fiil. Setiap fiil butuh kepada Objek. fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun. Oke. Muhammad telah melihat masjid. Berarti al-masjid sebagai apa nih? Al-masjid. Maf'ul bih. Maf'ul bih, karena maf'ul berarti dia kita kasih harkat fathah dulu ya. Ro'a Muhammadun al-masjidah. Nah, gitu. Nah, dalam jumlah ismiyah tadi as-shaumu wajibun. Nah, kenapa kita harkati dhammah Bapak Ibu? Karena Ya, terdapat karena dia alif mubtada. Karena dia mubtada wal khobar. Iya, karena mubtada kalau dia berbentuk mufrad itu harkatnya dhammah. Begitu juga dengan khobar, kalau dia berbentuk mufrad itu juga dengan dhammah. Itu makanya kita baca as-shaumu wajibun at-tariqu dayyiqun. Oke. Sementara kalau jumlah fi'liyah, cara mengharkatinya untuk nah kita mulai dari maf'ul. Untuk maf'ul itu selalu fathah kalau tunggal. Ya. Fa'il itu selalu dhammah
kalau tunggal. Nah, kemudian kalau fiil, itu tergantung nanti fiil apa yang digunakan. Nah, nanti kita akan masuk bahasan fiil. Fiil itu ada 3 nanti Bapak Ibu, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, kemudian ada fiil amar. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam ya. Oke. Nah, di sini pembahagian kalam. Sudah sudah panas Bapak Ibu? Oke. Nah, kita pembahagian kalam. Nah, berarti kalam ada 2, ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, sekarang untuk membentuk kalam, tentu kita harus tahu rinciannya, rincian unsur-unsurnya. Nah, pembentuk kalam itu sebenarnya adalah kalimah. Yang mana pembahagian kalimah itu ada 3 seperti yang sudah kita bahas ya. Ada yang disebut dengan isim, ada yang disebut dengan fiil, dan ada yang disebut dengan haraf. Tidak ada pembahagian keempat dari pembahagian kalimah dalam bahasa Arab. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia banyak ya. Ada kata benda, kata kerja, kata seru, kata penghubung, kata depan, kata apa lagi? Kata sifat, apa lagi Bapak Ibu? Banyak ya. Dalam bahasa Indonesia banyak, tapi dalam bahasa Arab itu cukup 3 saja. Isim, fiil, harf. Tidak ada tambahan dari yang 3 ini. Nah, itu makanya salah satu syarat berhasil belajar bahasa Arab itu tahu rincian isim, fiil, dan harf. Yang sudah kita bahas baru rincian isim saja. Isim. Nah, 2 bulan terakhir ini kita hanya bahas isim saja dengan segala rincian dan penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita review isim ya. Oke, kita masuk yang pertama, ciri-ciri isim. Masih ingat Bapak Ibu ciri-ciri isim? Dari maksudnya bagaimana cara kita mengenal sebuah kalimat itu isim? Ada tanwin. Nah, kita urut ya. Yang pertama, isim itu cirinya apa? Ciri isim. Khofat. Ya, khofat itu berharkat atau berbaris bawah ya, berbaris bawah. Nah, itu khofat. Misalnya ila suqi. As-suqi isim fi'il atau harf Bapak Ibu? Isim. Isim. Isim dia. Ya, kenapa isim? Alif lam. Kasroh. Ya, Alif lam. ila suqi. Suki kasroh. Nah, karena dia berharkat kasroh. Qi. Khofat. Ya. Karena dia khofat ya. Nah, ila suqi karena dia khofat. Oke. 1 ini. Kemudian yang kedua, beralif Lam. beralif lam. Ya. Jadi isim itu beralif lam sama masih ini as-suqi, bisa juga ila suqi yang kedua. As-suqi berarti tanda isimnya bukan hanya khofat tapi juga Alif lam. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, tadi contohnya ila suq ya, sama contohnya. Oke, as-suq. Nah, berarti ciri isim yang kedua itu adalah beralif lam, as-suqi. Nah, jadi as-suq tanda isimnya ada 2, boleh khofat, boleh beralif lam. Oke, terus. Tanwin ya. Nah, jer itu sama dengan khofat, Bu, ya. Jadi jer, khofat itu sama. Khofat itu adalah kondisi sebuah kata yang berbaris bawah, itu namanya khofat atau jer. Nah, kemudian isim itu juga punya tanda tanwin. Ya, bertanwin, tapi dia tidak boleh bergabung dengan alif lam. Kalau sudah beralif lam tidak boleh bertanwin. Kalau sudah bertanwin tidak boleh beralif lam. Misalnya
Misalnya tadi Muhammadun tawilun misalnya. Muhammad itu tinggi. Muhammadun tawilun. Oke, sekarang saya nanya Muhammadun isim fi'il haraf Bapak Ibu? Isim. Kenapa isim? Tanwin. Nah, karena dia bertanwin ya. Karena dia bertanwin. Tanwin. Oke, terus apalagi tanda isim? Didahului huruf jar. Oke, didahului oleh huruf jar. Nah, ini juga sudah sering kita ulang, didahului oleh huruf jar. Ada berapa huruf jar, Bapak Ibu? 9. Ada 20. 20. Ya. Kalau 9 itu versi yang matan ajrumiyah, Mbak. Ya, Iya, matan bener ajrumiyah. banget Ustadz. Saya dulu belajarnya 9. Nah, sebenarnya ada 20. Ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu 20? Mohon maaf Ustadz, kalau 20 itu versi apa Ustadz? Nah, 20 itu ada di dalam kitab Alfiyah, Mbak. Oh iya Ustadz, saya belum Jadi nyampe di kitab ke sana. Alfiyah, di Alfiyah itu ada 20 huruf ya. Huruf jar itu iya. huruf yang fungsinya mengkasrohkan atau menjerkan kalimat setelahnya. Setelahnya. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Min Min ila hatta kola ada hasya fi an ala mundu rubba likai wata kabi la'alla mata. Nah, oke, nah ini wajib hafal ya. Iya, hasya. Hasya min ila hatta khala ada hasya fi an ala mundu rubba likai wata kabi la'alla mata. Nah, itu disebut dengan huruf jar namanya. Jadi huruf jar dia hanya bisa masuk ke kalimat isim. Ya. Jadi kalau seandainya ada huruf jar, maka kata setelahnya pasti isim. Ya. Apa contohnya? Dalam Quran minal jinnati minal jinnati wan nas ya. Minal jinnati wan nas. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, jinnah ini kalimatnya apa? Isim, fi'il atau haraf? Minal jinnati. Isim. Nah, kalimatnya isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh min. Huruf jar. Nah, min ini adalah sebahagian dari huruf jar. Minal jinnati wan nas. Nah, al jinnati kalimatnya isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar. Oke, sekarang an-nasi Bapak Ibu. An-nasi isim fi'il haraf? Isim. Nah, kenapa isim an-nasi? Beralif lam. Nah, dia beralif lam. Selain beralif lam, Ada Jar. nah, dia juga jar ya atau Jar. apa namanya khofat. Nah, dia juga khofat. Minal jinnati wan nas. Nasi. Nah, ini yang keempat ya. Nah, terus yang kelima, apa tanda isim yang kelima? didahului oleh huruf kosam. Didahului oleh huruf qasam. Ya, huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Yang Huruf mengandung yang digunakan untuk Nah, bersumpah. huruf yang digunakan untuk bersumpah. Jumlahnya ada 3. nah, 3. Waw, ba, ta. Waw, ba, ta. Wallahi, tallahi, Billah. ya, wallahi, tallahi, billahi. nah, billahi. Ini semuanya disebut dengan huruf qasam ya. Dia hanya ada 3. Sebenarnya huruf qasam ini masuk juga dalam kategori huruf jar. Tapi karena dia bermakna sumpah, ya, maka dia dikelompokkan di kelompok khusus yang disebut dengan huruf qasam. Wallahi, tallahi, billahi. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa kalau ada huruf qasam, maka isim sesudahnya kalau tunggal itu berharkat kasrah. Nah, itu makanya dibaca wallahi, tallahi, dan Billahi. Oke. Kemudian yang keenam, apa ciri isim? Nida. Huruf nida. Nah, didahului oleh huruf nida. Ya, huruf nida. Apa itu huruf nida, Bapak Ibu?
Manggil. Untuk Manggil. Nah, huruf nida itu huruf yang digunakan Digunakan untuk untuk memanggil memanggil. orang. Ya, memanggil orang. Nah, jumlahnya ada berapa? Nah, ada 7. 7 ya. Ya, ada 7. Ada ya, a, ai, kemudian a, nah, ya, a, ai, a, aya, haya, wa. Nah, ada 7. A, ya, a, ai, a, ya, aya, haya, wa. Nah, dulu sudah kita tuliskan sebenarnya. Ada tuh 7. Tapi yang sering dipakai itu cuman ya. Ya, misalnya ya Rasulullahi. Jadi kalau seandainya kata sesudah ya itu ada 2, maka yang pertamanya fathahkan. Rasulullahi. Ya Habiballahi. Nah, tapi kalau cuma 1, misalnya ya Adamu. Nah, kalau cuma 1, maka harkat terakhirnya dhammahkan tanpa tanwin. Ya Adamu, ya Rajulu, ya. Kemudian ya Zaidu, ya Muhammadu. Nah, jadi kalau cuma 1, dhammahkan tanpa tanwin. Tapi kalau 2, fathahkan yang pertama, kemudian kasrohkan yang kedua. Ya Habiballah, ya Rasulullahi, ya apa lagi? Ya Saifallahi. Nah, gitu ya. Nah, kalau itu beda Ya Pak ya. Sofwatullahi. Ya Safwatullah ya. Nah, jadi kalau 2, nah itu fathahkan yang pertama, kemudian kasrohkan huruf yang kedua. Oke. Nah, kemudian yang ke-7. Isnad ilai. Apa yang ke-7? Nah, yang Isnad. ke-7 itu idhofah dulu, Bu. Oh, idhofah ya. Nah, idhofah dulu ya. Apa itu idhofah? Kata majmuk. Nah, kata majmuk ya. Kata majmuk. Atau dalam bahasa ininya gabungan 2 kata yang bermakna satu. Nah, itu namanya idhofah. Apa contoh idhofah? Rumah sakit ya. Nah, rumah sakit. Ya, orang gila. Nah, orangnya, rumahnya disebut. Nah, idhofah ini dibagi 2. Apa? Idhofah ini punya dua bahagian sebenarnya. Gabungan 2 kata yang bermakna satu, di mana kata pertama kita sebut dengan apa? Mudhof. Nah, kata pertamanya disebut dengan mudhof. Kata keduanya? Mudhofun ilaih. Nah, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih. Oke, jadi idhofah itu ya kata majmuk ya. Misalnya yang sering kita contohkan itu Baitullah ya. Baitullah. Nah, Baitullah. Baitu Allahi. Nah, baitu di sini sebagai apa Bapak Ibu? Baitu. Mudhof. Nah, dia kita sebut dengan mudhof. Sementara Allahi disebut dengan mudhofun ilaih. Ya. Nah, kalau saya tanya sekarang, baitu ini isim, fiil atau haraf? Isim. Kenapa isim? Karena dia benda. Nah, karena dia idhofah kepada lafaz Allah. Nah, itu jawabannya. Ya, karena dia idhofah kepada lafaz Allah. Nah, tapi di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu, kaedah untuk mudhof. Nah, mudhof ini perlu diingat. Yang pertama itu dia tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin. Kemudian tidak boleh beralif alif lam. Nah, kemudian harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, itu kaidah umum untuk mudhof. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya? Tidak boleh beralif lam, kemudian tidak boleh bertanwin, kemudian harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, berarti baitu tanda isimnya adalah idhofah. Oke, terus yang terakhir sekarang. Isnad ilaih. Nah,
Nah, isim yang terakhir itu namanya isnad ilaih. Ya, isnad ilaih. Apa itu isnad ilaih? Pokok kalimat. Nah, pokok kalimat. Jadi setiap kata yang berposisi sebagai pokok kalimat, maka dia pasti isim. Nah, misal, kalau pada jumlah ismiyah, yang pokok kalimat itu apa, Bapak Ibu? Mubtada. Berarti mubtada itu pasti isnad ilaih. Pasti isim dia. Isim. Nah, karena yang pokok kalimat itu mubtada. Kalau mubtada nggak ada, apakah mungkin ada khobar? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ya. Berarti setiap kata yang menjadi mubtada pasti isim. Contoh, misalnya huwa naimun misalnya. Huwa naimun. Oke. Huwa naim. Ini susunan kalimatnya apa Bapak Ibu? Ismiyah atau fi'liyah huwa naimun? Ismiyah. Nah, ismiyah ya, ismiyah. Kenapa ismiyah, Pak? Nah, karena diawali oleh isim. Nah, apa tanda isim huwa di sini? Domir. Apa tanda isimnya? Tanda isimnya. Didahului Ini oleh dia. Isnad ilaih ini. Ilaih. Kan kita bahas isnad ilaih. Kenapa huwa tanda isimnya isnad ilaih? Karena dia menjadi pokok kalimat. Nah, pokok kalimat itu kalau pada jumlah ismiyah itu adalah mubtada. Nah, itu makanya huwa ini dia tergolong sebagai isim. Oke. Kemudian pada jumlah fi'liyah mana yang pokok kalimat Bapak Ibu? Pokok kalimat itu maksudnya kalau dia nggak ada, kalimat itu nggak bisa dipahami. Fa'il bukan? Fa'il. Jadi pokok kalimat pada jumlah fi'liyah itu adalah fa'il. Sehingga fa'il itu pasti Fi'liyah. pasti isim. Ya. Pasti isim. Contoh misalnya jalastu. Ya, jalastu. Oke, saya duduk. Nah, sekarang sananya Bapak Ibu. Tu di sini posisinya sebagai apa? Saya, domir. Fa'il. Nah, dia sebagai fa'il ya. Oke, sekarang saya nanya, dia isim, fi'il atau haraf? isim. Isim. Apa tanda isimnya, Bu? Nah, isnad ilaih tanda isimnya. Kenapa isnad ilaih? Ya karena dia menjadi pokok kalimat. Dia berposisi sebagai fa'il. Nah, setiap kata yang berposisi sebagai pokok kalimat, baik itu mubtada atau fa'il, pasti tanda isimnya adalah isnad ilaih. Nah, itu. Jadi isnad ilaih ini istilah lain untuk mubtada dan fa'il. Nah, bisa dibahasakan seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau kita simpulkan, ciri isim ada berapa ini, Bapak Ibu? Ada 1, ada 8 ya. 8. Jadi dengan 8 ciri inilah kita bisa memastikan sebuah kata itu isim atau tidak. Khofat, beralif lam, tanwin, didahului oleh huruf jer, huruf qasam, huruf nida, idhofah, dan isnad ilaih. Oke, hafal ini Bapak Ibu? Ya Allah belum. Kalau bersama hafal. Oke. Nah, sekarang saya tanya ini apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Istilah mendasar dalam bahasa Arab ada berapa Bapak Ibu? Yang paling dasar huruf hija. Iya. Iya. Kemudian setelahnya Kalimat. Setelahnya kalam. Ya. Setelah kalam. Fakroh. Setelah fakroh. Maqalah. Setelah maqalah. Kitab. Setelah kitab. Maktabah. Maktabah. Oke. Kalam secara umum terbagi kepada Kalam terhukum menjadi 2. Nah, 2 ya. Ada
Ismiyah, Ismiyah dan fi'liyah. fi'liyah. Oke. Sekarang ismiyah rumusnya. Mubtada. Mubtada au khobar. Oke, harkat mubtada. Dhamma. Jika mufrad ya, jika mufrad. Khobar. Dhamma. Nah, khobar dhammah juga jika mufrad. Oke, sekarang rumus fi'liyah. Fi'il, Nah, fi'il, fa'il, Fa'il maf'ul bih. maf'ul ya. Oke. Fa'il harkat akhirnya dhammah jika mufrad. Mufrad. Oke, kemudian maf'ul fathah. fathah ya, fathah. Kalau fi'il tergantung jenis fi'ilnya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Insyaallah nanti kita akan bahas. Oke, sekarang pembahagian kalimah. Ada berapa kalimah Bapak Ibu? 3. Ada isim, ada fi'il, ada Dan harf. harof ya. Isim disebut juga dengan Kata benda. fi'il, Kata kerja. harof, Kata penghubung. nah, kata penghubung. Oke, sekarang dengan apa isim bisa kita kenal? Dengan salah satu 8 Tanda. ada 8 cirinya ya. Khofat, tanwin, alif lam, huruf jer, huruf qasam, huruf da, terus idhofah, kemudian isnad ilaih. Ya, isnad ilaih. Nah, ini review cepat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru mungkin kalau seandainya pengen lebih detail, nah itu ada video rekaman sebelumnya, nanti bisa kita munculkan ya. Oke. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Oke, kita sudah ciri-ciri isim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian isim Bapak Ibu. Ya. Secara umum isim dibagi berapa ini? 2 atau 3, Bu? Isim terbagi Menjadi 3. Nah, 2 saja. Nah, ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan isim mu'rab. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, istilah kita nggak bakalan jauh dengan istilah ini. Ada mu'rab, ada mabni. Apa bedanya mu'rab dengan mabni? Bisa berubah. Kalau mu'rab bisa berubah akhirnya. Mabni Ya. tetap. Kalau mabni Tetap tidak bisa berubah. nah, tetap dalam artian tidak bisa Berubah. Nah, tidak bisa berubah. Berubah maksudnya harkat akhirnya ya, Bapak Ibu. Harkat akhir. Harkat akhirnya. Kalau isim mu'rab dia bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya lafaz Muhammad pada jumlah berikut. Nah, misalnya. Ya, misalnya. Kalau saya awali dengan ja'a. Muhammadnya kita baca apa Bapak Ibu? Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Nah, karena dia sebagai fa'il. Tadi sudah kita bahas fa'il kalau dia tunggal berharkat dhammah. Oke, sekarang kira-kira bacaannya ro'a bakrun Muhammadin atau Muhammadun? Muhammadan. Kenapa dia berubah Bapak Ibu? Karena posisinya. Nah, karena posisinya juga berubah. Yang di atas kenapa dhammah? Karena posisinya sebagai fa'il. Ya. Nah, sementara di kalimat kedua Muhammad dibaca Muhammadan karena posisinya sebagai maf'ul. Jadi Bakar telah melihat Muhammad. Nah, berubah ya. Oke. Nah, terus yang ketiga misalnya Bibakrin. Nah, misalnya bi Muhammadin.
Nah, ini Muhammadan, Muhammadin atau Muhammadun, Bapak Ibu? Muhammadin. Nah, Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Masukkan Nah, jer. kalau yang ketiga ini, kenapa dibaca kasroh? Karena dia kemasukan huruf jer, yaitu bi. B. Ya, bi. Nah, karena itulah maka dia dibaca Muhammadin. Nah, kalimat yang mengalami perubahan seperti ini, maka dia disebut dengan isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Dan kebanyakan isim itu adalah mu'rab. Ya, berubah tergantung dengan posisinya. Ja'a Muhammadun, ra'a Bakrun Muhammadan, marra Bakrun bi Muhammadin. Oke. Nah, dia tergolong mu'rab. Nah, berdasarkan contoh ini, maka i'rab untuk isim mu'rab itu terbagi berapa jadinya Bapak Ibu? Terbagi 3. Nah, dari sinilah kita mengenal istilah, ada yang disebut dengan istilah apa? Yang pertama, ada yang disebut dengan i'rab rafa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan i'rab nasab. Kemudian ada yang disebut dengan i'rab jar. Nah, jadi baru kita berkenalan dengan istilah ini. Nah, Muhammadun ini kita sebut rofa namanya Bapak Ibu, i'rabnya. Kenapa rofa? Karena Nah, karena dia berposisi. Ya, jadi rofa ini adalah istilah hukum. Ya, rofa itu adalah istilah ketika sebagai apa? Sebagai fa'il, mubtada dan khobar. Nah, dari sini kita mulai mengenal rofa, nasab, khofat ya. Jadi rofa ini istilah saja Bapak Ibu. Ya, misalnya Muhammadun posisinya tadi apa? Fa'il. Muhammadun posisinya fa'il. Hukumnya apa? Rofa. Nah, baru kita munculkan hukumnya rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Nah, karena dia isim mufrad. Nah, nanti seperti itu ya. Jadi rofa itu istilah ketika isim berposisi sebagai fa'il, mubtada dan khobar. Nah, sekarang ada lagi istilah i'rab yang kedua namanya nasab. Oke, kapan isim disebut nasab? Berposisi sebagai istilah ketika isim berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, itu disebut dengan nasab. Berarti Muhammadan posisinya apa Bapak Ibu? maf'ul bih. Maf'ul bih. Hukumnya Nasab. Nah, hukumnya baru kita sebut dengan nasab. Ya, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke, nah sekarang terakhir ada i'rab yang terakhir untuk isim mu'rab itu namanya jar atau khofat. Nah, jadi jar dengan khofat ini sama ya Bapak Ibu, nggak usah dipusingkan. Boleh disebut jar, boleh disebut khofat. Nah, kapan isim disebut jar? Nah, ketika isim itu didahului ya, didahului oleh huruf jar atau huruf qasam, atau ketika dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, ini rumus Bapak Ibu. Mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih tadi? Kata kedua dari idhofah. Idhofah itu kan ada dua, mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih itu hukumnya selalu jar atau khofat. Nah, salah satu tanda jar itu adalah kasroh. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, Muhammadin posisinya sebagai apa? Muhammadin. Mudhafun ilaih. Nah, ingat ada bi sebelumnya.
Jar. Ada bi sebelumnya. Berarti dia majrur dengan huruf huruf jer. jar, Ya, tanda jernya apa ini? Muhammadin. kasroh, Nah, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Nah, karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi isim yang pertama disebut dengan isim mu'rab, yaitu isim yang mengalami perubahan akhir ketika posisinya berubah. Yang mana jenis perubahan isim mu'rab itu ada 3. Ada yang disebut rofa, ada yang disebut nasab, dan ada yang disebut jer atau khafat. Nah, ini wajib dikuasai rofa, nasab, khafat, ya, karena akan selalu kita ulang ketika analisis teks, ya. Jadi istilah rofa, nasab, khafat tidak akan bisa kita lupakan. Dia adalah istilah khusus, ya. Dia adalah nama atau kondisi untuk setiap posisi isim. Nah, kalau isim itu fa'il berarti hukumnya rofa. Kalau isim itu mubtada berarti hukumnya rofa. Kalau isim itu berposisi sebagai khobar, rofa juga, maka hukumnya rofa juga. rofa. Nasab. Kalau maf'ul bih baru Maf'ul nasab. bih nasab. Nah, maf'ul bih nasab. Kalau mudhafun ilaih Jar. jar, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini isim mu'rab. Kemudian yang kedua isim Mabni. mabni. Nah, apa itu isim mabni tadi? Isim yang tetap, ya. Isim yang tetap, dia tidak mengalami perubahan. Contohnya apa? Ya, misalnya lafaz hadza, ya, hadza pada jumlah berikut. Misalnya kita mulai dengan jaa, kita samakan dengan yang di atas, Bu, ya, supaya logikanya bisa disamakan gitu. Jaa hadza, telah datang laki-laki ini. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Hadza di sini posisinya sebagai apa? Fa'il. Kenapa fa'il, Bu? Terletak setelah fi'il. Nah, karena terletak sesudah fi'il. Oke. Tapi kenapa bacaannya hadza bukan hadu? Mabni. Karena dia mabni. Kalau mabni itu dia tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan Muhammadun tadi. Kalau Muhammadun ini dia tergolong mu'rab. Itu makanya ketika menjadi fa'il, harkatnya berharkat dhammah. Oke, ja'a hadza. Oke. Sekarang ro'a, ya, ro'a bakrun hadza. Oke, ini. Si Bakar melihat laki-laki ini. Kira-kira hadza di sini sebagai apa dia? Hadza. Maf'ul bih. Sebagai apa dia hadza? Sebagai Maf'ul bih. sama dengan Muhammadan pada contoh yang di atas, sebagai maf'ul bih. Tapi kenapa tetap bacanya hadza? Tidak berubah. Karena dia mabni, dia tergolong sebagai isim isyarah nanti namanya. Ya, masih ingat Bapak Ibu isim isyarah. Nah, dia tetap dalam semua kondisi, baik dia fa'il, maf'ul ataupun jer, sama aja dia. Nah, misalnya marra bakrun bihadza. Ya, Bakar telah bertemu dengan laki-laki ini. Oke. Kenapa bihadza bukan bihadi? Karena mabni. Karena lafaz hadza lagi-lagi dia berstatus isim mabni. Ya, kalau mabni dia tetap dalam semua kondisi. Baik rofa, nasab ataupun jer. Nah, ini. Oke, berarti ada isim mu'rab, kemudian ada isim mabni.
Nah, ini hanya sekedar review cepat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kurang paham, khususnya yang baru, nah itu silakan ditanyakan atau nanti bisa cek di video yang membahas tentang ini. Nanti bisa ditanyakan. Bisa di-share videonya, apa linknya gimana, Pak? Iya, nanti saya share Pak ya di grup insya Allah. Atau admin yang men-share. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, berarti ada isim mu'rab, ada isim mabni. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu, silakan. Bisa diikuti ya sampai di sini. Bisa. Bagi yang lama bisa. Iya, Insya Allah bisa Bu ya. Oke. Tanya dikit Ustaz. Oh iya Bu Susi ya. Oh iya. Oke, Ustaz, silakan, kalau Bu. misalnya hadza itu sebagai isim ya Ustaz. Kalau sebagai huruf gimana Ustaz? Bisa nggak kita bilang dia juga sebagai huruf Ustaz? Harf. Hadza sebagai huruf. Harf. Kalau hadza gitu, Ustaz. secara kalimat, ya secara kalimat dia sudah berstatus sebagai isim, Bu. Ya, statusnya sudah isim. Nah, apa tanda isim hadza di sini kira-kira? Itu isnad ilaih ya. Nah, dia sebagai isnad ilaih karena dia sebagai fa'il. Nah, ketika dia sudah berstatus sebagai isim, dia tidak bisa lagi berubah status ke harf ataupun fi'il, Bu. Jadi satu kalimat dalam bahasa Arab itu dia hanya punya satu status. Kecuali beberapa kata saja yang bisa diposisikan sebagai isim atau sebagai fi'il. Ada. Tapi sebagian besar kata dalam bahasa Arab, kalau dia sudah isim, nah itu nanti nggak bisa lagi berubah ke fi'il ataupun harf. Nah, dia hanya punya satu status biasanya. Ya, baik Ustaz. Nah, gitu. Jadi nggak bakalan ya itu ya, kalau misalkan diganti mu'annas gitu bisa aja ya. Nah, bisa Pak. Ya. Nah, misalnya ja'at bisa Pak. Bisa, tapi ya? fiilnya juga harus sama. Misalnya ja'at. Hadi berarti. Nah, jadi kalau failnya mu'annas, nah nanti kita akan bahas sebenarnya di bahasan Di bahasan kaidah-kaidah fa'il. Insya Allah nanti kita bahas di waktunya ya. Nah, tapi secara ringkas kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus dimu'annaskan. Nah, ja'a hadza, ja'at hadhihi. Nah, seperti itu. Tapi tetap saja hadhihi dia dibaca hadhihi, bukan hadhihu. Kenapa bukan hadhihu? Ya karena dia tergolong sebagai isim mabni. Nah, dia tergolong sebagai isim isyarah namanya. Oke. Kira-kira jelas bedanya isim mabni dengan isim mu'rab Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Kalau mu'rab berubah dan perubahannya ada 3, rafa, nasab, jer. Tapi kalau mabni tetap dalam semua kondisi. Oke. Nah, sekarang baru kita simpulkan pembahagian isim mu'rab dan pembahagian isim mabni. Insyaallah Bapak Ibu masih ingat nih. Isim mu'rab ada berapa jenis pembahagiannya? Ada 10. Ya, ada 10. Nah, saya sebutkan, nanti Bapak Ibu sebutkan rumusnya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan isim mufrad. Nah, isim mufrad ya. Apa rumus perubahannya? Ketika rafa dengan apa dia? Dhamma. Nah, rafa dengan dhamma, ketika nasab fathah, ketika jer Kasroh. Nah, ketika jar dengan kasroh. Nah, contohnya gini. Ja'a Muhammadun. Ya. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadin atau Muhammadan? Muhammadan.
Kemudian marartu Bi bi Muhammadin. bi Muhammadin. Oke. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Nah, berarti Muhammadun posisinya apa nih? Muhammadun. Fa'il. Posisinya fa'il, hukumnya Rofa. rofa, tanda rofanya Doma. dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke, sekarang Muhammadan posisinya Sebagai maf'ul bi. maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya Isim mufrad. isim mufrad. Oke, sekarang Muhammadin posisinya majrur dengan huruf jar. Oke, tanda jernya hukumnya Jar. hukumnya jer, tanda jernya Kasroh. alasannya Isim mufrad. alasannya isim mufrad. Jadi kita menganalisis kata itu dengan ini Bapak Ibu ya. Saya tuliskan ulang supaya lebih jelas. Ada rumus khusus yang kita gunakan namanya PHTA. Posisi ini singkatan dari apa dulu? Posisi ya. Oke, haknya hukum. Kemudian T-nya tanda. Kemudian A-nya alasan. Ini alasan. Nah, ini kalau di pesantren namanya ngi'rab ya, ngi'rab. Tapi dalam kalau kita sekarang kita kasih nama dengan analisis teks ya, analisis atau bahan analisis. Nah, kalau isim itu kita menggunakan ini PHTA. Setiap isim dan fiil itu akan bisa kita PHTA-kan. Seiring kita belajar, nah semua kata bisa kita PHTA-kan. Nah, misalnya Muhammadun, kita ulang ya. Muhammadun posisinya fa'il. Posisinya fa'il. Hukumnya rofa. Tanda rofanya, nah ini dhammah. Alasannya Isim mufrad. Nah, ini namanya rumus PHTA, rumus analisis untuk isim dan fi'il. Oke, Muhammadan sekarang. Muhammadan posisinya Maf'ul bi, hukumnya tanda nasabnya fathah, alasannya isim mufrad. Seperti itu ya. Nah, kalau Muhammadin posisinya majrur dengan huruf jar. Hukumnya jar, tanda jarnya kasroh. Alasannya Isim mufrad. Nah, selalu seperti ini. Ya, selalu seperti ini. Tapi khusus untuk haraf, nah ini pengenalan cara analisis ya. Khusus untuk haraf, analisisnya dengan JFH namanya. Ya, JFH. Apa singkatan J, Bu, Bapak Ibu? Jenis. J-nya jenis. F-nya Fungsinya ya. Kalau H hukum. Oke. Nah, misalnya kita menganalisis B misalnya. B ini jenisnya apa, Bapak Ibu? Min ila hatta khala ada hasya fi anara mudzuba likai wata kabi. Jenis huruf. B berarti huruf huruf jar. Fungsinya menjarkan huruf setelahnya. Menjarkan isim setelahnya. Nah, hukumnya kasroh. Khusus untuk haraf itu semuanya mabni, Bapak Ibu ya. Mabninya sesuai dengan harkatnya. B berarti dia mabni apa tuh? Mabni kasroh. Nah, kalau mabni cara penulisannya gini. Kasih baris dulu kasih garis lurus,
Kemudian tempatkan akhir harkatnya di atas atau di bawah garis tersebut. Nah, gitu ya. Jadi bi jenisnya huruf jar, fungsinya menjarkan isim setelahnya, hukumnya mabni kasroh. Nah, jadi PHTA ini adalah alat analisis atau apa namanya ya, rumus analisis. Kalau isim fiil itu menggunakan PHTA, tapi kalau haraf itu menggunakan JFH. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Nah, Allah. insya Allah ya. Oke, nah sekarang kita cepatkan ya. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua apa? Pembagian isim mu'rab. Isim tasniyah namanya atau musanna. Apa itu isim musanna? Kalau mufrad satu, kalau musanna mengandung makna dua. Nah, masih ingat rumusnya Bapak Ibu? Ketika rafa dengan alif nun. nah, alif nun. Ketika nasab Ya nun. ya dan nun. Oke, ketika jer Ya nun. nah, ya dan nun juga. Oke. Nah, contohnya gini. Rumusnya kita lihat di contoh aja ya. Nah. Oke, telah datang 2 orang Muhammad. Berarti ketika rafa dengan alif dan nun ya, berarti Madani. Muhammadanu atau Muhammadani? Muhammadani. Nah, Muhammadani ya. Jadi ketika rafa itu dengan alif dan nun dia. Ketika isim musanna itu ja'a Muhammadani. Kemudian saya telah melihat 2 orang Muhammad. Berarti ra'aitu Muhammadaini. Ya, Muhammadaini. Ya. Tanda nasabnya ya. Oke, sekarang saya bertemu dengan 2 orang Muhammad. Nah, sama juga Muhammadaini juga ya. Muhammadai. Nah, seperti itu. Nah, jadi isim tasniyah berbeda cara bacanya dengan isim mufrad. Kalau mufrad ketika rafa dengan dhammah. Tapi isim tasniyah ketika rafa dengan alif dan nun. Ketika nasab dengan ya dan nun. Berbeda dengan isim mufrad. Kalau mufrad dengan fathah. Nah, itu ya, itu bedanya. Oke. Karena dia mu'rab, jadi dia ketika rafa nasab jarnya berubah. Oke, terus yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Jamak muannas salim. Nah, sebentar. Taksir ya. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak macam-macam. Nah, jamak ini banyak. Oke, yang ketiga jamak Taksir. Nah, jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang berubah dari bentuk mufrad. Oke, rumusnya sama dengan isim mufrad. Apa rumusnya Bapak Ibu? Ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. nah, kasrah. Nah, ini jamak taksir ya. Kemudian yang keempat, jamak mudzakkar salim. nah, jamak mudzakkar. Jamak khusus mudzakkar atau laki-laki. Apa rumusnya ketika rafa dengan wow, ketika nasab dengan Ya. ya, ketika jar dengan Ya. nah, ya. Contohnya mungkin sudah paham ya. Kemudian yang kelima, jamak Muannas salim. nah, muannas salim. Jamak khusus perempuan ini. Kalau muzakkar khusus laki-laki. Nah, sekarang apa rumus perubahan jamak muannas salim? Ketika rafa dengan Alif dan dhammah.
Ya, dengan dhammah. Ketika nasab kasrah. Nah, ketika jar dengan kasrah juga, ya. Nah, jamak muannas salim. Nah, ini nanti bisa direview ulang ya, Bapak Ibu di catatan masing-masing. Oke, kemudian yang keenam. Isim yang isim yang 6. Masih ingat isim yang 6 apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin, hanuka. Nah, isim yang 6 ya. Abu, akhu, hamu, fuzu, dan hanu. Oke. Karena dia mu'rab punya rumus perubahan. Apa rumusnya ketika rafa dengan Dhammah. abu dengan waw. Ya, ketika nasab dengan aba, alif. Oke, ketika jar dengan Ya. ya. Nah, ketika rafa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan Ya. ya. Nah, itu yang disebut dengan isim yang 6. Oke, terus apa lagi? Isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Oke, ketika rafa dengan apa Bapak Ibu? Dhammah tanpa tanwin. Oke, kemudian ketika nasab Fathah tanpa fathah tanpa tanwin. Ketika jar Fathah tanpa tanwin. nah, fathah tanpa tanwin. Oke, masih ingat? Ada 9 rumus isim ghairu munsharif. Itu dicek lagi nanti ya. Jadi kapan isim itu disebut ghairu munsharif? Ketika dia memenuhi 9 pola khusus dan 2 pola umum. Nah, itu sudah kita bahas dulu. Ada yang disebut dengan sifat muntahal jumu, ada yang disebut dengan alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis maksurah, ya, dan lain-lain. Nah, itu sudah kita jelaskan. Oke, terus yang ke-8 sekarang. Isim maksur, ya, isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif dan sebelumnya berharkat fathah. Nah, contohnya al-fatah misalnya. Ya, al-fatah. Nah, apa rumus perubahannya ketika rafa dengan Fathah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah, ketika nasab Fathah muqaddarah. fathah muqaddarah. Ketika jar Fathah kasrah muqaddarah. Nah, kasrah muqaddarah. Oke, terus yang ke-9 isim apa mangkus. Bapak Ibu? Nah, isim mangkus ya. Apa itu isim mangkus, Bu? Isim yang berakhiran huruf ya dan sebelumnya berharkat kasroh. Misalnya al-qadhi, al-thani, al-madhi. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mangkus. Nah, apa rumus perubahannya ketika rafa dengan Fathah dhammah muqaddarah. Ketika nasab fathah zahir ya. Kemudian ketika jar kasrah muqaddarah. Nah, muqaddarah. Nah, jadi ja'al qadhi, ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi. Nah, oke. Oke, terus yang terakhir isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya yang menunjukkan keterangan milik ya, yang bermakna saya. Misalnya rumah saya. Kemudian apa lagi? Buku saya, pulpen saya. Nah, itu namanya ya mutakallim ya. Nah, apa rumus perubahan isim yang idhofah kepada ya mutakallim? Ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, gitu ya. Nah, jadi 10 isim mu'rab ini, nah itu harus benar-benar dikuasai rumus perubahannya Bapak Ibu.
Ya. Baik, mulai dari isim mufrad, tasniyah sampai kepada isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, tinggal di hafalannya di review dan dikuatkan lagi. Ya. Nah, kalau rinciannya sudah kita bahas. Rinciannya sudah kita bahas semua. Oke. Nah, ini pembahagian isim mu'rab. Nah, terakhir sekarang pembahagian isim mabni. Ya. Tadi isim mabni apa, Bapak Ibu? Isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Nah, dia ada berapa isim mabni? Masih ingat? Nah, ada 7 ya. Sudah kita bahas. Yang pertama dulu isim domir. Nah, isim domir kata ganti. Ya, kata ganti. Nah, domir dalam bahasa Arab ya itu bisa dibagi menjadi berapa? Secara umum ada 3 ya, ada domir rafa, domir nasab, domir jar. Nah, domir rafa ada 2, ada domir rafa muttasil, kemudian ada yang munfasil. Domir nasab ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Oke, yang terakhir domir jar hanya ada yang muttasil. Nah, bahagian-bahagiannya itu harus dihafalkan ya. Misal, domir rafa munfasil, apa bahagiannya? Domir rafa munfasil. Huwa, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Oke, itu namanya domir rafa munfasil ya. Munfasil karena dia selalu berpisah itu. Berpisah dengan kata setelahnya. Kemudian ada lagi domir rafa muttasil. Nah, biasanya dia bersambung dengan fiil ya. Ketika dia berposisi sebagai fa'il. Nah, itu disebut dengan domir rafa muttasil. Nah, domir rafa muttasil ini ada yang mustatir, ada yang bariz namanya. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau yang mustatir apa itu? Yang tersembunyi. Kalau baris? Terlihat. Nah, yang terlihat. Nah, itu diantara pembahagian dari isim domir. Oke, kemudian ada yang disebut dengan isim apa? Isim isyarah. Nah, isim isyarah. Ya, kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Nah, ini dia tergolong mabni juga. Apa contohnya? Hadza, hadihi ya. Hadzani, hatani, haulai. Kemudian dzalika, tilka, dzanika, tanika, ulaika. Nah, itu semuanya disebut dengan isim isyarah. Ya, isim isyarah ini ada yang buat dekat dan ada juga yang untuk jauh. Kalau hadza hadhihi untuk dekat, kalau dzalika tilka untuk jauh. Kemudian ada isim apa lagi? Isim mausul ya. Kata sambung ini. Nah, kata sambung. Masih ingat isim mausul Bapak Ibu? Contohnya alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allawati, allawai. Nah, itu disebut dengan mausul apa itu? Mausul khas. Ya, mausul khas. Kemudian ada lagi mausul mustarak. Apa contohnya? Man, kemudian apa lagi? Za, zu, ya, sama ayu. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mausul. Nah, dia juga dihukumi mabni. Oke. Terus yang keempat isim adat. Isim adat. Yang disebut juga dengan
Bilang. Isim bilangan ya. Nah, ini yang banyak bahasanya yang di sini nih. Isim adat secara umum ada dua ya. Ada isim adat yang mu'rab, ada isim adat yang mabni. Apa kaedahnya? Semua isim adat berstatus mu'rab kecuali huruf bilangan 11 sampai sampai 11 sampai 19. Khusus 11 sampai 19 dia selalu mabni fathah. Nah, jadi ahada asyara, itsna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Nah, itu selalu fathah akhirnya. Tidak boleh atau tidak mungkin kita baca khamsatu asyarin. Atau misalnya tis'ata asyarin, nggak mungkin. Ya, dia selalu mabni fathah. Nah, kemudian di isim adat ini juga ada kaidah adat dan ma'dud. Nah, itu ada berapa dulu, Bu? 3 ya. Ada 6 rumusnya. 1, 2, kemudian 3 sampai 10, 11, 12, kemudian 13 sampai 19, 20, 30, 40, kemudian yang terakhir 21, 22, 23 sampai seterusnya. Nah, itu disebut dengan kaidah adat dan ma'dud. Nah, oke, kemudian kita rinci ya Pak ya. Paham lagi itu. Kemudian ada lagi namanya isim istifham. Ya, apa istifham? Kalimat Kata tanya. Kata tanya. Misalnya man, ya man, madza, kaifa, mata. Terus apa lagi? Ayu. Nah, itu semuanya disebut dengan isim istifham. Oke, terus ada lagi namanya isim fi'il. Ya, isim fi'il. Nah, isim fi'il ini dia di antara kalimat yang jarang ketemu, Pak ya. Isim fi'il ini dia mengandung makna fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, itu disebut dengan isim fi'il. Nah, di antara contohnya seperti amin. Nah, itu isim fi'il itu. Kemudian sohi, ya. Kemudian apalagi hayhata, ya dalam Quran hayhata. Nah, itu isim fi'il itu. Ya, isim fi'il. Nah, contohnya nggak banyak, Bu, ya. Sehingga isim fi'il ini tidak butuh bahasan panjang ini isim fi'il. Karena contohnya sangat terbatas. Nah, kemudian yang terakhir baru namanya isim syarat. Nah, isim syarat. Isim syarat ini nanti kita akan bahas juga di bahasan amil nasab ya, amil nasab dan amil jazam. Nah, kenapa disebut isim syarat? Karena dia butuh kepada fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Nah, insya Allah di bahasan fi'il nanti kita akan bahas ini, isim syarat. Nah, inilah ringkasan semua bahasan yang ada pada bahasan atau kalimat isim. Tinggal ini diulang-ulang saja, Bapak Ibu. Tinggal serius. Tinggal diseriuskan ya. Karena kalau diulang, didetailkan semua, nah itu nggak mungkin juga ya. Nah, tinggal nanti di contoh-contohnya insya Allah kita akan ulang terus ini. Dan jangan lupa juga PHTA JFH-nya dibiasakan lagi. Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Ya, terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya yang tadi di JFH itu, yang bagian hukum itu Ustadz. Kenapa ya pakai garis itu tadi? Saya belum paham. Iya. Oh iya. Yang itu. Dan ya, tolong jelaskan dulu Ustadz. Oke, ini dulu ya. Oke. Kenapa pakai garis seperti ini? Iya. Karena untuk membedakan dengan isim mu'rab, Mbak. Ya. Bi ini kan kasroh.
Nah, Ya kan, kasroh, mabni. tapi kenapa, iya ini kasroh ya Ustadz, tapi Iya. kenapa dia di atas garis nggak di bawah Oh garis iya, gitu? ini Iya. karena pengaruh font aja Mbak. Ini kalau ini Oh, nggak bisa dikebawahin soalnya. oh iya, baik Ustadz. Nah, sebenarnya di bawah ini. Oh, sebenarnya di bawah ya Ustadz? Ya, Iya, itu kenapa saya harus tadi. kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita bikin kasroh, nah misalnya gini, nanti dikiranya dia mu'rab. Oh iya. Nah, takutnya sama dengan ini nih. Oh iya, Nah, benar-benar sama Ustadz. dengan Muhammadin. Nah, itu makanya kita punya rumus sendiri, Mbak. Khusus untuk isim mabni, cara penulisan hukumnya itu harus pakai garis. Dikasih garis lurus dulu, kemudian harkatnya ditaruh sesuai dengan tanda mabninya. Kalau dia mabni fathah, berarti garis, kemudian taruh fathah di atas garis. Kalau mabni dhammah, garis, kemudian kasih dhammah di atas garis. Kemudian kalau mabni kasroh, garis, kemudian kasroh di bawahnya. Bawah garis. Dan ini sebenarnya di bawah ya Ustadz? Nah, ini sebenarnya di bawah. Ya, oke, baik. Tapi karena fontnya tidak memungkinkan di bawah, nah terpaksa seolah-olah di atas. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama, Mbak. Ustadz mau nanya, Ustadz. Ya, silakan Bu. Susi. Tadi Bu Ustadz bilang untuk isim adat ma'dud, semua isim adat berstatus mu'rab. Tapi dia dimasukkan ke dalam pembagian isim mabni. Maksudnya itu mu'rabnya di dalam katanya ya Ustadz. Tapi kalau di dalam susunan kalimat dia mabni. Maksudnya begitu atau gimana Ustadz? Oke. Ya. Jadi kaidah umum dalam isim adat itu, isim adat semuanya mu'rab. Mu'rab maksudnya status katanya, Bu. Misalnya wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, itu kalimat khamsatun, nah itu mu'rab. Ya. Tis'atun, arba'atun, kemudian thamaniyatun, nah itu semuanya mu'rab secara kata. Sehingga kalau dia masuk kalimat, kalau dia fa'il berarti salasatun. Kalau dia maf'ul bih berarti salasatan. Kalau dia jer berarti salasatin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu mu'rab kecuali bilangan 11 sampai 19. Maka dia selalu mabni. Nah, selalu mabni fathah. Nah, jadi bacaannya selalu fathah akhirnya. Nah, apa contohnya? Misalnya ahada asyara. Ahada asyara. Nah, dia selalu fathah, Bu. Misalnya ketika fa'il, ja'a ahada asyara rajulan. Nah, tetap ahada asyara. Bukan ahadu asyarin, tapi ahada asyara. Ra'aitu ahada asyara rajulan. Marartu bi ahada asyara rajulan. Kenapa bi ahada? Karena dia tergolong mabni 11 sampai 19. Nah, gitu. Jadi status mabninya itu di dalam kalimat, Bu. Dirinya dan juga ketika dia berada di dalam kalimat. Nah, dia nggak bisa berubah. Selalu bacanya ahada asyara. Yang mabni kan hanya 19 sampai 11 sampai 19 Ustadz. Ya. Kan berarti cuma sedikit. Ya. Kenapa dia bisa mewakili masuk ke dalam pembagian isim mabni gitu. Oke. Oh ya. Kenapa kita masukkan ke pembagian isim mabni? Karena yang kita maksud itu cuma yang 11 sampai 19, Bu. Oh, gitu. Kenapa yang lain tetap kenapa dia harus masuk ke pembahasan isim mabni? Ya karena menekankan di sini aja sebenarnya. Ditambah dengan kaidah adat ma'dud yang 6 itu. Nah, jadi untuk selain 11 dan 19 kita kembali ke sini nih. Berarti nanti pada saat PHTA kita lihat dulu angkanya berapa gitu ya Ustaz ya. Benar ya. Benar sekali, Bu. Jadi kalau dia bilang hanya 4, berarti mu'rab kita masuk ke mu'rab.
Ya. Tapi kalau bilangannya 17, masuk ke berarti mabni. kita gunakan PHTA untuk isim mabni. Mabni. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ustadz, Ya, silakan Pak Wahyudin ya. izin tanya Ustadz, Ya, silakan Pak. itu nanti yang isim istifham, isim fi'il sama isim syarat dibahas nanti ya Ustadz ya, di fi'il ya Ustadz? Khusus isim syarat Pak. Oh. Nah, isim syarat mungkin sekalian di bahasan amil nasab nanti, amil jazam. Oh iya. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Nah, untuk isim istifham, isim fi'il, nah ini bahasanya sedikit. Nah, insya Allah nanti di bahasan fi'il kita singgung sedikit lah, insya Allah. Baik Ustaz. Nah, ini belum Pak ya? Iya Ustaz, belum. Nah, yang 3 ini belum ya. Insya Allah nanti kita singgung. Kita bahas secara singkat aja. Baik, Karena Ustaz. ini nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak dan mudah gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu review kita ya. Usahakan Bapak Ibu murojaah materi yang sudah kita bahas. Supaya nanti pas di fiil itu tidak ada istilah-istilah isim yang kita lupa gitu. Karena dia saling berkaitan ini. Kalau ada fiil setelahnya pasti ada isim, kemudian ada haraf juga. Nah, supaya kita lancar dalam menganalisis PHTA JFH, maka rincian isim ini harus di luar kepala semua ini. Luar Nah, dikit doang bahasanya. Untuk yang baru mau dibantu videonya Pak Ustadz. Iya Pak Hizbullah ya. Insya Allah nanti kita kirimkan Pak. Nanti kita kelompokkan sesuai judulnya. Insya Allah. Baik, makasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu review kita malam ini Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau mungkin tidak semuanya kita rincikan. Ya, karena kalau kita rincikan itu butuh waktu lama. Iya. Nah, sebagai perwakilannya nanti bisa dicek di video yang sudah kita pelajari. Oke, sampai di sini Bapak Ibu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Ya, saya izin duluan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya.